Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahnawi Hasan. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Alhamdulillah saya mendapatkan tugas dari ibu dosen saya, Bu. Beliau adalah pengajar matkul psikologi hukum, yang mana kemarin mendapatkan tugas untuk beberapa hal. Mungkin ini saya meminta panjenengan untuk memberikan pendapat tentang hak dan juga kewajiban suami istri dalam lingkungan, mungkin karena panjenengan adalah salah satu dari mahasiswa psikolog, kami juga membutuhkan mahasiswa psikolog juga. Alhamdulillah untuk teman-teman semua, bersama saya beliau Ibu Dina Retnaning Pribadi, sarjana psikologi Islam. Beliau lulusan Universitas Negeri Malang, Ibu. Terus, langsung mawon Ibu ini karena waktunya juga nanti kita upload di YouTube juga agar tidak panjang. Bisa perkenalan dulu, Mon? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Dina Retnaning Pribadi. Saya dulu mahasiswa psikologi, sekarang saya ngajar di SMA Darul Falah Talun. Sebenarnya bagaimana definisi panjenengan tentang suami istri itu? Suami istri itu kalau menurut saya itu teman, sahabat ya. Sahabat. Iya, sahabat cerita, sahabat berbagi suka duka, jadi pendukung kita lah. Mendukung. Iya, saling mendukung ya, saling mendukung apapun kegiatannya, apapun kondisi emosionalnya, kita harus bisa mendukung pasangan kita sebaik mungkin. Oke, ya lebih tepatnya adalah sebagai penyempurna partner kita, gitu. Partner hidup. Partner hidup, benar. Selanjutnya begini, ini kita tektok mau. Menurut panjenengan, bagaimana peran suami dan istri dalam konteks, karena kan sekarang ada yang namanya keluarga tradisional, ada yang namanya keluarga modern. Oh, iya. Nah, menurut panjenengan itu peran suami istri dalam hal tradisional yang bagaimana, modern itu yang bagaimana? Peran suami dan istri dalam keluarga yang tradisional. Kalau hari gini itu kalau rumah tangga modern ya, rumah tangga anak-anak muda zaman sekarang itu kalau pemikirannya konservatif itu kok kayaknya jarang ya. Mereka tuh lebih berpikirannya lebih maju, lebih open minded kalau sekarang ya. Kalau mungkin itu terjadi pada anak-anak yang mungkin pernikahan pada usia yang belum cukup. Oh iya, benar. Ya, biasanya kan mereka masih cenderung di setir di orang tua. Iya, orang tua masih ikut campur. Dan mereka biasanya yang satu rumah dengan mertua atau satu rumah dengan orang tua, biasanya itu mereka jadi gimana ya? Lebih tepatnya kayak mencontoh gitu loh. Ada role modelnya. Oh, bapak sama ibu saya model rumah tangganya seperti ini. Jadi secara nggak langsung mereka itu mencontoh gitu. Kalau rumah tangga yang tradisional itu kan cenderung mencontoh kan, mencontoh apa yang pernah mereka lihat. Tapi kalau anak-anak modern zaman sekarang, saya lebih suka seperti ini. Cenderung mereka itu bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi dalam rumah tangga modern biasanya komunikasi antar suami dan istri itu bagus. Tapi ada juga buruknya itu ya, karena mereka sama-sama sibuk, mungkin komunikasi itu cuma sekedar lewat HP aja. Jadi pas ketemu mungkin mereka udah capek, mungkin udah banyak beban kerja. Jadi kalau untuk komunikasinya mungkin ya agak kurang. Kalau tradisional itu kelebihannya ya mereka sering ketemu, mungkin sering ketemu, tapi dalam komunikasi mereka kadang canggung untuk mengungkapkan perasaan mereka. Masih ada norma-norma yang harus mereka jaga. Iya. Selanjutnya begini, kalau kita melihat dari role model dari keluarga modern dan juga keluarga tradisional yang seperti itu yang panjenengan jelaskan tadi,
Sekarang saya bertanya tentang perbedaan tanggung jawab antara suami dan juga istri menurut agama dan budaya. Tanggung jawabnya ya, kalau suami dan istri itu tanggung jawabnya kalau dalam hal agama itu kalau menurut saya itu sama. Kalau menurut saya itu ya Mas ya, didikan orang tua zaman dulu itu melatih kita untuk lebih disiplin. Ya kan? Iya, betul sekali. Untuk melatih kita lebih disiplin lagi, menghargai waktu, cara menggunakan waktu dengan baik. Oh, iya, betul. Kalau anak sekarang itu rata-rata mereka anak dari didikan VOC itu kan saya, Ya. gen milenial ya. Gen milenial, betul. Nah, gen milenial seperti saya melahirkan anak Gen Z. Iya. Ya, anak gen milenial itu dulu kan sering sama mama sama papahnya kan sering, ayo kamu harus gini, harus gini gitu kan. Karena orang tuanya itu kurang pas dalam memberikan reward dan punishment, akhirnya si anak milenial, gen milenial ini kan akhirnya jangan sampai ya anakku seperti itu. Akhirnya gen milenial ini memberikan didikan pada anak-anak itu lah. Aku dulu dimarah-marahi ibuku kan, aku nggak terima gitu loh. Berarti anakku pun sama. Akhirnya kita lebih lembek sama anak kita. Oh, betul. Akhirnya Gen Z biasanya disebut dengan strawberry generation. Semakin mereka ditekan, semakin mereka ya, hak suami dalam kehidupan berkeluarga itu menurut panjenengan seperti hak seorang suami dalam keluarga itu banyak ya, mendapatkan sama seperti istri. Beliau itu juga mendapatkan hak untuk mengungkapkan perasaannya, terus bagaimana mengekspresikan emosinya. Jadi jangan sampai si istri itu nanti salah menangkap emosi apa yang sedang dialami oleh suaminya. Oke, selanjutnya ini mungkin kewajiban utama suami. Kewajiban utama suami itu sebenarnya nggak usah dibahas ya Mas ya. Secara garis besar itu semua orang pasti tahu, hak utama suami pasti mencari nafkah untuk keluarganya kan, seperti itu. Tapi kewajiban seorang suami itu kalau menurut saya itu lebih peka terhadap kondisi emosional keluarganya. Dia yang mengontrol. Bukan dia yang mengontrol, tapi beliau lebih peka. Kadang seorang laki-laki itu kurang mempunyai rasa peka, sensitifnya itu kurang. Kalau menurut saya pribadi loh ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Seorang laki-laki itu cenderung berpikir menggunakan logikanya, rasional. Iya. Sedangkan kami kaum Hawa ini biasanya cenderung lebih banyak menggunakan perasaannya. Jadi kan inti dari panjenengan tadi adalah bagaimana kita itu saling melengkapi dalam hal komunikasi, saling melengkapi dalam hal emosionalnya juga kan, seperti itu. Berarti kan saling pengertian lah. Iya, saling pengertian. Selanjutnya itu begini, ini perihal pendapat sebenarnya, pendapat dalam hal keluarga. Sejauh mana seorang suami ini memberikan pendapat di dalam urusan keluarga? Kalau menurut saya, pendapat seorang suami itu pertama yang didengarkan dari anggota keluarga itu kan keputusan dari istri, suami, ya. Bukan keputusan sih, pendapat ya. Pendapatnya seorang suami mengenai misalnya tentang ada sesuatu yang harus kita, misalnya ada masalah A gitu ya, ada problem A, dan kita anak-anak itu kan menunggu respon suami seperti apa. Ya, betul. Ya kan? Ya. Kita menunggu respon suami seperti apa, kita menunggu pendapat suami seperti apa. Setelah beliau mengungkapkan pendapatnya, kita tahu emosinya seperti apa. Jadi kami sebagai istri itu jadinya pendapatnya suami seperti ini. Kalau menurut saya ada yang harus dibenahi, ya kita diskusikan. Kalau itu memang sudah cocok, ya oke, kita jalan. Berarti memang ya betul sih. Kalau menurut saya juga seorang suami ini dia harus bisa dalam hal mengontrol emosi pendapatnya. Kita lanjut ke membahas istri, membahas panjenengan.
hak-hak dasar daripada seorang istri, Bu? Menurut Hak-hak Anda? dasar saya sebagai seorang istri itu lebih suka kalau pendapat saya itu didengar oleh suami saya dan beliau pun tahu saya sedang apa yang terjadi sama saya. Itu misalnya saya marah-marah, bukan saya marah, tapi saya sedang kecewa. Berarti kan kita dalam hal keluarga harus mengetahui apa ya namanya, sifat dan karakternya juga. Iya. Pertama itu kalau menurut saya itu seorang suami dan istri itu harus komunikasi ya. Jadi mereka tahu emosi apa sih yang sedang dikeluarkan oleh pasangan kita. Selanjutnya begini, ini ada pertanyaan begini. Bagaimana pandangan modern mengenai peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir? Kalau menurut saya peran ganda seperti itu sih keren banget ya. Soalnya seorang wanita itu dia sudah bekerja di luar, sudah berkarir di luar, tapi ketika dia sampai ke rumah, gelarnya itu udah nggak ada. Dia lepas, dia berganti menjadi ibu rumah tangga, dia masak, dia melakukan kegiatan rumah tangga, mengasuh anaknya, ya kan, melayani suaminya. Capeknya kan double, stresnya double pasti. Ya kan. Nah dari situ kita sebagai wanita harus bisa, kita kan udah tahu kan kita menjadi wanita karir dan menjadi ibu rumah tangga, kita tahu dong resikonya. Iya kan. Kalau kita udah tahu resikonya, kita harus sudah tahu gimana cara menangani kalau ketika kita stres di kantor, bagaimana kita nggak bawa di rumah gitu loh. Kita harus tetap slow, tetap jadi ibu yang cantik kayak Nikita Willy. Oh, role modelnya kayaknya Nikita Willy. Iya. Harus jadi istri yang baik, ya kan, yang lemah lembut sama suaminya. Ya, gimana capeknya? Udah bayangin kan? Double. Dampak psikologisnya sebenarnya. Dampak psikologis terhadap pasangan jika tidak ada keseimbangan antara si suami dan juga si istri. Dengan contoh tadi, bahwasanya si istri dia adalah wanita karir, si suami mungkin dia berkarir tetapi kadang-kala kan ada yang namanya wanita karir gajinya tinggi sekali, si suami ternyata paham. Itu. Bagaimana pandangan pasangan? Kalau pandangan saya sih selama mereka oke, nggak masalah. Tapi kalau ada salah satu di antara mereka yang merasa minder, ya kan, ada yang merasa minder, ada yang merasa kurang, itu lebih baik dikomunikasikan lagi bagaimana ke depannya, gitu kan. Kalau urusan ekonomi itu memang krusial banget ya, kita nggak bisa cuek itu nggak bisa ya. Kalau urusan ekonomi itu benar-benar utama kayaknya dalam rumah tangga itu ya. Saling membantu kan? Iya, saling membantu. Akhirnya begini Bu, ini pertanyaannya adalah komunikasi. Komunikasi antara pasangan, entah itu si suami ataupun si istri. Ini peran komunikasi dalam menjaga keharmonisan keluarga itu seperti apa? Mungkin Panjen sakit mencontohkan. Kalau komunikasi itu penting banget loh Mas. Sangat penting banget kalau menurut saya. Kalau masalah komunikasi itu, komunikasi yang nggak terjaga dengan baik itu nanti akan menimbulkan kesalahpahaman ya. Maksudnya suami seperti ini, tapi penangkapan istrinya seperti itu, kan beda kan? Dan itu pun dampak psikologisnya itu nggak cuma sebentar, tapi lama. Mereka rata-rata itu memendam. Oh, si wanitanya? Iya, rata-rata itu wanita itu memendam. Jadi boomnya itu nanti agak lama. Iya. Oh, ini mungkin lebih ke pendapat Mas tentang peran suami dan istri dalam konteks tradisional dan modern, keluarga tradisional dan modern. Menurut Panjen pendapat apa? Kalau tradisional ya, pasangan suami istri itu melihat dari mbahnya suami. Kalau dari keluarga latar belakang sana ya karena konteks pondok itu kan pondok masa nggak terlalu harus disiapkan, harus seperti itu. Tidak, di rumahku sana itu kalau sudah makanan siap, ya kita ngambilnya sendiri-sendiri. Entah itu abah, entah itu abah, yanti, ibu, bapak. Dulu itu ya kita makannya bareng, ngambilnya sendiri-sendiri.
bukan yang harus ini siap, enggak. Diladeni lah. Nah, kalau tradisional kan seperti itu. Iya, Nah, betul. saya masuk di suami, keluarga suami. Dulu masuk pertama kan masih ada Mbak Putri sama Kako. Diladeni, bener-bener diladeni. Makan ini nggak disiapkan, nggak makan. Waduh. Seharian ya nggak makan. Repot banget ini hidup. Jadi ya gitu, melihat perjalanannya itu 5 tahun di rumah suami, itu benar-benar melihat yang tradisional banget. Setelah itu saya barengan sama mertua kan 2 tahun aja. Setelah itu kan hidup sendiri. Nah, jadi langsung menekankan ke suami gini, saya bukan Mbak Putri. Iya. Gitu. Saya bukan Mbak Putri dan saya di rumah itu kebiasaan kita makan bareng, tapi kita ngambil sendiri-sendiri. Saya sudah menyiapkan makanan di jalan makanan, jadi ayo kita ngambilnya sendiri-sendiri, makannya bareng. Gitu. Nah, jadi kan saya bisa ngomong ke suami. Itu loh kenapa saya harus bukan saya nggak mau melayani, tapi kita nggak akan bersama-sama sampai jauh, sampai kapan kan kita nggak tahu kita bersama itu sampai kapan. Entah itu saya yang duluan atau jenengan yang duluan. Jadi kalau hidangan sudah saya siapkan, ayo kita ngambil bareng, makannya Berarti perbedaannya jelas. iya, jelas dari situ. Perbedaan tanggung jawab antara suami dan istri. Kalau tanggung jawab itu di kami, keluarga kami itu untuk mencari. Kalau suami memang wajibnya bekerja, wajib bekerja memang. Dan saya karena saya tipikal wanita karir ya bukan karir-karir banget sih ya, pasti memang ada kesibukan lain. Jadi saya pun nggak pernah menuntut aku dijatahi per bulan segini, nggak pernah. Mau dikasih mau nggak bermasalah gitu. Nggak akan menuntut kamu kerjamu kudu ini, kamu kerjamu harus seperti ini enggak. Ada lah tabungan buat. Ada. Kenapa? Memang suami pintar cari uang, tapi untuk mengaturnya nggak bisa. Oh, sama kayaknya laki-laki habis main. Iya. Jadi benar-benar kadang istri itu kan menuntut tuh mana nafkahku, nafkah anak, nafkah dapur dan lain, nggak pernah. Jadi kita memang benar-benar membagi. Kalau suami itu jatah tabungan yang besar-besar kayak biaya sekolah, biaya servis kendaraan, dan lain-lain gitu. Kalau saya itu ke dapur dan jajan anak. Berarti pembagiannya jelas di dalam keluarga. Iya. Dilihat dari suami panjenengan dengan apa sih ini pasang surutnya suami panjenengan. Menurut panjenengan kalau dilihat itu kewajiban utama suami itu apa? Memimpin keluarganya itu bukan hanya masalah uang. Bukan masalah ekonomi lah. Bukan. Mental anak dan istrinya. Emosional juga. Iya, benar harus. Menurut saya itu ekonomi kesekian lah. Selama suami masih berada di satu lingkup keluarga inti, nggak celondong. Misal kadang ada suami itu yang ikut membela mertua, pasti ada kan. Dan istri itu ikut suami. Kalau suami ke mertua, bagaimana nasib istri dan anaknya? Gitu. Selama suami masih ada di samping kami, suami, istri dan anak, itu keluarga baik-baik saja. Walaupun perekonomian atau finansial kami sedang tidak baik-baik saja, tapi inti keluarga intinya tetap bisa merangkul bareng dalam keadaan apapun, insya Allah masih bisa bertahan. Di sini kita masukkan ke istri, kita membahas tentang istri, bahas jenengan sebenarnya kan. Hak dasar istri, menurut kajian. Hak dasarnya istri itu ya itu sama, menerima dari suami, cinta kasihnya. Tipikal saya, kalau saya itu kan physical touch. Oh, physical touch. Yes. Tapi kalau suamiku enggak. Oh, lah itu kan beneran ya ta? Jadi kadang sing posisi istri lagi capek, saya lagi capek, si suami kok diem cuek aja, aku tidur di kamar anak. Oh, lebih menghindar aja. Daripada kena mental kan pasti. Tapi selama jalan ke 3 tahun terakhir ini, hanya paham nih. Padahal pacaran masih lama loh. Pacaran lama itu nggak menjamin tahu seutuhnya. Oh, itu ingat ya teman-teman ya. Jadi pacaran itu tidak menjamin seutuhnya kita akan mengetahui tentang dirinya.
selanjutnya Bu, ini kewajiban istri. Kewajiban istri. Kan kalau kita lihat panjenengan begini, saya menangkapnya bahwa saya panjenengan itu sudah mengalami yang namanya laden-laden seperti tadi dari keluarga yang mungkin tradisional satu, panjenengan membawa suami ke keluarga yang sangat modern dan sebagainya seperti tadi. Terus ini menjadi kewajiban si istri ini seperti apa mungkin? Kewajiban istri itu yang pertama tetap ya itu tadi ya, kewajibannya itu kan meladeni rumah tangga. Saya bisa keluar dari rumah kalau rumah sudah beres. Jadi masak, bersih-bersih, semua udah beres. Cucian dan lain-lain udah beres. Udah beres. Meskipun belum, misal kayak baju ya sudah saya cuci tapi belum saya jemur, kan sudah tercuci kan ini. Masakan seperti itu sudah beres semua, kita sarapan bareng baru boleh keluar. Selama rumah belum beres, belum boleh keluar. Iya, di rumah tangga itu bukan hanya kita bisa bersama, tapi berhubungan antara suami istri yang baik itu ketika di malam hari. Siang hari itu suami nggak pernah sefokus di malam hari. Pandangan modern mengenai peran kita menjadi istri juga wanita karir. Kita kewajibannya tetap jadi istri yang utama ya. Iya. Istri itu ya tetap ngurusi rumah, ngurusi suami, anak dan lain-lain. Kalau dibilang wanita karir, saya juga pembisnis dari 2018. Sebelum corona. Sebelum corona itu sudah mulai bisnis dan lain-lain sampai jadi guru juga. Sebisa kita mau manajemen waktu. Oh iya betul. Sehari itu 24 jam. Iya. Kenapa dibuat rebahan santai aja kalau kita bisa berpenghasilan? Betul. Jadi yang diutamakan tetap rumah tangga. Kan kadang ada beberapa wanita karir yang ya, semua diorangkan aja, masak beli, kita laundry, kita seperti ini. Di keluarga kami itu enggak dapatkan. Selanjutnya begini, dampak sebenarnya, dampak psikologis menurut jenengan mau ini yang pemahaman saya, karena kalau dibutuhin untuk kasus kayak wow kan butuhnya psikologis banget ya. Kalau sampai nopo ibarat kata saya kayak overthinking seperti itu ya, berarti kita harus memahami wanita seperti itu. Katanya seperti itu juga. Ini dampak psikologis terhadap pasangan jika terjadi ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan juga peran. Ini mungkin menurut saya keluarga saya itu perjalanan 10 tahun itu ya nggak seperti yang orang lain lihat. Jadi ada yang keinginan saya yang nggak tersampaikan ke suami. Kadang suami ingin seperti ini, saya seperti nggak sama apa yang diinginkan beliau. Jadi kita komunikasi yang baik. Yang pertama seperti itu. Misal kita ada salah paham gitu ya. Salah paham itu pasti ya tadi malam kita ngobrol bareng. Kalau tidak di teras depan atau di kamar atau di ruang tamu atau gimana. Jadi kita benar-benar ngobrol. Suami itu nggak bisa kan kadang gini. Nggak bodoh nih sama karpe istri ya. Istri kan diem, marah, terus opo-opo bro gitu. Intinya meluapkan kemarahannya dengan marah, mendiamkan suami, padahal itu nggak boleh. Jadi panjenengan tidak sangat menyukai penyampaian emosional dengan marah. Enggak, jangan seperti itu. Memang di awal menikah itu saya banyak diam, tanpa ngobrol, sering diam. Terus bagaimana mencari keharmonisan? Nah yaitu di awal menikah itu kita menyatukan masing-masing ego kita ya, susah banget. Padahal kita kenal nggak setahun 2 tahun, padahal setiap hari tahu, kuliah bareng, berangkat bareng, dalam hal apapun bareng. Ternyata di waktu menikah awal tahun itu benar-benar nggak bisa bersatu, itu susah banget. Kadang sampai kok bisa sampai menikah dengan keadaan seperti ini. Dan ternyata memang tipikal suami yang cuek, ngomong, aku nggak bisa ngomong. Aku aja binengi, aku nggak ngerti salah apa gitu loh. Jadi kita, ya aku ngalahin, ya aku kan kalau mendahului ngobrol nggak bisa, posisi marah loh gitu. Oh iya betul. Posisi marah, ngumpet kan akhirnya. Misalnya, wes ini ngobrol dulu, ngobrol berdua. Oh kamu ini seperti ini, aku seperti ini. Jadi gimana caranya biar kita nggak saling miskomunikasi? Kita ngobrol, oh cuma aku nggak demen. Ya
Jadi seperti itulah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Dewi ini. semoga barokah. Amin, Ya, amin. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi. Ini sesi terakhir untuk wawancara tentang peran suami, hak dan juga kewajiban daripada suami dan istri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Muhammad Halawi Hasan mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.